Bertahan hidup. Saya mengatakannya pengamatan langit ini merupakan bagian dari resep mereka untuk bertahan hidup. Penelitian ini sudah dibuat, lalu bagaimana memanfaatkannya kembali kepada masyarakat adat kembali mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau di masyarakat adat dan masyarakat tradisional, penanggalannya waktu tahun baru selalu disesuaikan dengan waktu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bening Podcast, kita berjumpa kembali pada podcast kali ini. Kali ini kita akan berbincang mengenai astronomi tradisional, suatu topik yang kami pikir sangat menarik karena ternyata di masyarakat Indonesia astronomi juga telah berkembang begitu lama dan memiliki nilai-nilai kearifan yang mungkin hari ini akan kita gali secara bersama. Kita akan berbincang dengan Ibu Lisa Febrianti. Kabar Bu? Baik Pak. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa di sini. Ya, terima kasih Ibu udah berkenan. Sama-sama. Ibu Lisa Febrianti adalah seorang jurnalis independen sekaligus juga fellow di CTSS yang banyak mendalami kearifan-kearifan lokal yang ada di negara kita, di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan astronomi lokal. Beliau banyak membahas mengenai kearifan lokal di tanah Papua dan banyak tempat lainnya yang mungkin nanti kita akan gali bersama. Baik, Ibu Lisa, mungkin buat pemirsa, biasanya kan kalau yang namanya astronomi itu kan teleskop, ya, galaksi, bintang, dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada astronomi tradisional. Kira-kira Ibu bisa bercerita apa itu astronomi tradisional? Ya. Terima kasih Pak Husen, terima kasih sudah diundang juga untuk berbagi di Bening Podcast pada kesempatan yang kali ini. Ya, jadi tadi menyambung apa yang Bapak sampaikan tentang astronomi tradisional. Jadi astronomi tradisional itu adalah praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat atau komunitas lokal di dalam mengamati gerak benda langit yang dimanfaatkan untuk kehidupan mereka, kehidupan sosial juga kehidupan ekonomi mereka. Jadi ini terkait dengan kegiatan mereka yang ada di bumi. Jadi mereka melihat langit tujuannya adalah untuk melakukan praktek-praktek yang ada di bumi. Prakteknya mulai dari berkaitan dengan ekonomi, pencarian nafkah ya, bertani, kemudian melaut, dan juga ritual-ritual adat. Jadi mereka menggunakan penanda gerak dari benda langit gitu, dan itu pengamatannya memang tidak dilakukan dalam waktu yang singkat gitu. Mereka sudah melakukan pengamatan cukup lama sehingga kemudian membentuk pola yang kemudian mereka tandai polanya. Nah, dari situ mereka kemudian menghasilkan yang disebut sebagai penanggalan atau almanak tradisional gitu. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Banyak sekali suku-suku di Indonesia, masyarakat adat di Indonesia itu yang memiliki penanggalan tradisional untuk menjadi panduan kerja mereka di bumi gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi pentingnya itu buat ekonomi, buat keperluan pertanian, nelayan, dan yang lain sebagainya. Ya, resep bertahan hidup. Saya mengatakannya pengamatan langit ini merupakan bagian dari resep mereka untuk bertahan hidup. Karena untuk kemudian mereka melakukan penanaman, itu kan mereka mengikuti dari musim gitu. Nah, bagaimana mereka bisa tahu musimnya tanam, ini waktunya musimnya panen. Nah, mereka mengamatinya melalui penanda-penanda dari langit, dari pergerakan bintang, matahari dan bulan gitu. Seperti itu. Nah, itu di setiap daerah itu punya karakteristik khusus atau merata itu?
ada ciri khas yang sama atau memang unik untuk satu? Iya, ini yang asiknya ya Pak di Indonesia, walaupun bentangnya ini secara posisi astronomis ini kan ada di wilayah bentang yang sama, di bentang Khatulistiwa begitu. Tetapi masing-masing suku itu memiliki keunikan, walaupun kalau misalnya kita generalisir tentu saja benda langitnya terkait sama bintang, planet juga, matahari sama bulan. Tetapi yang menjadi penanda itu berbeda-beda. Pembedaan itu biasanya disebabkan oleh lanskap hidup mereka. Misalnya yang ada di wilayah kepulauan, laut gitu. Maka kemudian penandanya adalah bintang-bintang yang menunjukkan perubahan musim dari musim angin, kemudian musim teduh begitu. Lalu kemudian yang di wilayah pedalaman atau pegunungan yang kehidupannya adalah bertani. Nanti mereka juga akan menggunakan bintang yang munculnya adalah di perubahan musim, yang bisa musim hujan seperti itu. Tetapi di masing-masing juga ada yang hanya menggunakan penanda bintang. Ada yang sudah lengkap, ada penanda bintang, bulan, matahari digunakan semua. Ada yang hanya menggunakan penanda bintang dan matahari gitu. Ada yang hanya kemudian menggunakan penanda bulan dan bintang. Jadi masing-masing punya karakteristik masing-masing. Tadi disesuaikan dengan lanskap hidup tempat mereka tinggal dan juga kebudayaan mereka. Bagaimana mereka berinteraksi budaya di dalam komunitas tersebut begitu. Oke. Itu mungkin salah satu bukti bahwa mereka menyatu ya dengan alam. Betul Bapak. Jadi sangat menyatu dengan alam. Jadi pengamatan langit itu merupakan bagian dari keintiman mereka terhadap alam. Bagi mereka alam itu adalah kayak seperti saudara yang dimana didengarkan, kemudian juga diikuti geraknya begitu. Jadi masyarakat adat di masa yang lalu itu kehidupan mereka itu tidak hanya kehidupan yang cenderung sifatnya adalah kolektif kolegial. Jadi komunitas. Jadi kepentingan pribadi itu hanya ada di dalam rumah. Ketika mereka sudah keluar, ini kepentingan sosial, kepentingan kolektif yang kemudian menjadi lebih ditonjolkan ya, dilakukan mereka begitu. Nah, kepentingan kolektif inilah yang kemudian mereka bersama-sama untuk kemudian dengan alam itu mereka berharmonisasi begitu, sehingga antara mereka sama alam itu sudah seperti menyatu gitu, seperti itu. Indah gitu relasi mereka dengan alam itu indah, tidak hanya yang ada di bumi, tanaman, kemudian hewan-hewan begitu, tapi juga yang di langit gitu. Nah, ini yang menjadi menarik ya untuk mengamati itu gitu, karena kita tidak hanya melihat aktivitas yang di bumi, tetapi melihat aktivitas yang di langit, dan pengetahuan mereka terhadap benda-benda langit itu sudah luar biasa sekali. Tidak kalah lah dengan kalau kita tahu peradaban kuno dulu, ada peradaban Maya, ada Mesopotamia, Babilonia, ada Yunani dan sebagainya. Masyarakat adat kita, leluhur-leluhur kita dahulu juga tidak kalah pengetahuannya begitu. Mereka juga mampu untuk menyusun tidak hanya pengamatan. Jadi ada dua metode yang mereka lakukan, pengamatan dan perhitungan. Jadi pengamatan itu mereka memiliki metode-metode tertentu untuk mengamati begitu, dan juga mereka juga menghitung berdasarkan pola gitu. Dua-duanya dipakai untuk mereka memiliki penanda yang betul-betul persis kapan waktu untuk mulai bertanam, kapan waktu untuk melaut, seperti itu. Nah, itu mereka mendokumentasikannya dalam bentuk apa, Bu, kira-kira? Nah, ini yang kemudian menjadi kita sekarang banyak kehilangan jejak, karena kebanyakan para leluhur kita tidak mendokumentasikannya secara tertulis, tetapi melalui lisan. Ya. Bahkan ada juga yang didokumentasikan melalui cerita-cerita rakyat, folklore begitu. Contohnya yang ada di Jawa, yang coba saya kulik-kulik nih ya, yang ada di Jawa ada cerita itu Joko Tarub dan Nawang Wulan.
Oke. Itu Joko Tarub yang digambarkan di dalam cerita adalah seorang pemburu, dan Nawang Wulan itu adalah seorang bidadari dari 7 bidadari yang turun dari langit untuk kemudian mandi gitu kan, terus kemudian Joko Tarub mengambil selendangnya disembunyikan gitu, dan ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita kulik-kulik sebenarnya itu terhubung dengan cerita bagaimana konstelasi Orion yang juga di Yunani itu juga digambarkan sebagai hunter, dan juga gugus bintang Pleiades yang terdiri dari 7 bintang. Nah, itu diceritakan ketika masa Pleiades itu atau 7 bidadari ini turun gitu, terus kemudian salah satu bidadarinya diambil istri dan dia tidak bisa kembali ke langit. Di saat itu masyarakat mengalami masa panen yang berkelimpahan, yang tidak habis-habisnya begitu. Nah, itu kalau kita koneksikan dengan di Jawa, posisinya gugus bintang Pleiades itu pada saat turun itu memang posisinya panen. Oke. Gitu. Dan makanya kemudian digambarkan di dalam folklore itu berkelimpahan, padi tidak ada habis-habisnya begitu. Nah, kemudian baru mau mulai lagi untuk membiarkan tanah untuk bernafas dulu adalah ketika posisi Pleiades sudah naik ke atas. Nah, itu digambarkan di cerita si Nawang Wulan kembali lagi ke Kayangan. Jadi bisa melalui dongeng-dongeng seperti itu yang hari ini generasi kita harus menerjemahkan, harus mempelajari ulang lagi gitu. Atau melalui cerita lisan yang diturunkan secara turun-temurun begitu. Nah, itu yang, atau juga melalui ukiran-ukiran gitu kan, bagaimana ukiran perahu suku Biak itu juga menceritakan tentang bagaimana konstelasi Scorpio atau dalam bahasa Biak itu disebut sebagai Romang Kwande itu menjadi penuntun mereka gitu. Jadi mereka meletakkan pengetahuan itu melalui dongeng, melalui cerita, melalui tutur yang turun-temurun, atau melalui produk-produk budaya yang lainnya, di mana kita generasi hari ini memang tidak bisa langsung mencari dalam buku teks gitu kan, tapi memang harus menggali kembali pengetahuan-pengetahuan itu. Oke, berarti gitu. sampai sekarang ini dokumentasi dalam bentuk tulisan ya, cerita-cerita storytelling itu belum banyak ya dilakukan atau bagaimana? Ya, belakangan ini memang saya juga senang sekali ya, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai banyak peneliti-peneliti yang mulai tertarik juga untuk meneliti tentang astronomi tradisional gitu, mendeskripsikan, mengangkat kembali penelitian-penelitian astronomi tradisional. Ini sudah mulai dalam waktu 2 atau 3 tahun belakangan ini Pak, sudah mulai ada perhatian terhadap itu gitu kan. Hanya memang terus kemudian yang menjadi PR adalah ketika penelitian ini sudah dibuat, lalu bagaimana memanfaatkannya kembali kepada masyarakat adat sebagai pengguna atau pemilik pengetahuannya gitu. Penelitian sudah dilakukan, tapi bagaimana kemudian masyarakat adatnya, karena masyarakat adat sendiri sudah mulai kehilangan juga Pak. Jadi banyak sekali keluhan untuk masyarakat adat, di mana beberapa saya datangi itu di Mentawai, kemudian di Nias, terus di Bugis, di Papua terutama, itu anak-anak mudanya pun hari ini sudah mulai kehilangan pengetahuan itu. Karena yang tua-tua sudah pergi ya, sudah nggak ada lagi gitu kan. Mereka sangat kehilangan itu gitu loh, dan ini bisa dibantu sebenarnya oleh para peneliti-peneliti untuk bersama-sama menggali kembali pengetahuan ini. Dan yang terus menjadi PR adalah tindak lanjutnya, bagaimana pengetahuan ini dikembalikan lagi kepada masyarakat adat dan digunakan kembali untuk kemudian mereka bisa lebih bersinergi juga dengan alam dan sebagai berharmonisasi kembali dengan alam begitu. Cuma mungkin saya ada kebayang begini Bu ya, itu kan pengetahuan mengenai astronomi tadi itu kan digunakan untuk tadi ya panen, waktu panen. Nah, sementara sekarang kan kita ini menghadapi fenomena perubahan iklim dan yang lain sebagainya. Apakah masih tetap relevan itu pengetahuan
pengetahuan tradisional tersebut? Iya, ini pertanyaan penting Pak Hussein tentang relevansi astronomi tradisional terhadap situasi yang hari ini gitu. Memang kalau menurut saya dan dari pengamatan yang saya lakukan, pengetahuan ini memang harus direvitalisasi kembali. Jadi artinya karena ini sudah banyak berubah ya. Contohnya ya sekarang aja di bulan-bulan sepanjang tahun mulai dari 2000 tahun lalu sampai sekarang itu kita masih mengalami musim hujan yang panjang begitu kan. Nah, ini kan artinya memang harus direvitalisasi kembali untuk melakukan pengamatan ulang kembali. Ini sudah ada satu upaya di beberapa petani yang pernah saya datangi itu di daerah Indramayu. Itu mereka petani tanggap perubahan iklim gitu. Nah, itu mereka mulai menghitung kembali untuk menentukan sebenarnya yang disebut sebagai musim hujan itu kapan. Karena kan biasanya musim hujan itu ditandahi dengan curah hujan yang banyaknya berapa cc begitu kan. Nah, mereka kemudian mengkreasi kembali alat-alat yang secara tradisional, mereka mulai mengukur kembali curah hujan gitu di persawahan. Nah, memang ini kita tidak bisa serta-merta kemudian menggunakan pengetahuan yang diciptakan atau disusun pada saat di masa yang lalu dibawa ke sini langsung dipakai begitu saja. Atau mungkin menulis ulang ya, misalnya kalau dulu kan ada konstelasi itu ditandai dengan musim apa gitu ya. Apakah sekarang harus Iya, itu juga disertai dengan itu. Nah, untuk menulis ulang itu kan juga perlu pengamatan ulang begitu. Tapi dengan metodologi yang sama. Iya, gitu, dengan diamati kembali begitu kan, kemudian dicatat kembali dan itu memang butuh ketahanan karena pola musim itu kan tidak bisa hanya 1 kali 2 kali, tetapi harus beberapa kali untuk ini dan ini butuh ketahanan untuk kemudian mencatat kembali, menuliskan kembali sehingga generasi yang hari ini tidak kehilangan pengetahuan yang sangat ramah dengan alam ini. Iya. Pemirsa Bening Podcast ya. Dari yang kita dengarkan paparan Bu Lisa ini tampaknya ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bu ya. Tanggung jawab kita bersama bagaimana pertama melestarikan kearifan lokal tersebut dan kemudian kedua bagaimana kembali mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Nah berikutnya Bu, kaitan antara astronomi tradisional ini dengan astronomi modern itu bagaimana kira-kira Bu? Apakah banyak sekali itu yang mereka dapatkan kemudian ketika disandingkan dengan astronomi modern ternyata banyak kemiripan atau apalah gitu. Oke, mungkin sebelum ke sana saya ingin memberikan penjelasan tentang pentingnya aspek konsep secara konseptual, pentingnya astronomi tradisional sehingga nanti kita bisa ketemu dengan astronomi modern. Ya, secara konseptual yang saya amati, perhatikan dan pelajari Bapak, apa sih pentingnya astronomi tradisional hari ini dengan perubahan iklim begitu? Secara konseptual adalah astronomi tradisional itu mengajarkan kita untuk mengingat kembali tentang waktu alam, waktu kosmologis. Iya, kenapa begitu gitu? Karena astronomi tradisional itu selalu senantiasa itu merupakan penanda dari perubahan alam. Jadi kapan musim berubah? Itu kegunaannya, makanya tadi bertahan hidupnya masyarakat adat itu agar mereka bisa mengetahui ini kan alam yang begitu luar biasa geraknya, dinamikanya luar biasa. Mereka kan sebagai manusia yang hidup tentu saja harus tahu ini alam itu gimana sih kerjanya gitu loh. Nah, yang secara konseptual yang penting adalah waktu alam gitu, yang hari ini kemudian menurut saya banyak ditinggalkan oleh manusia modern gitu. Manusia modern waktunya adalah waktu manusia pakai jam, yang clock time-nya ini tidak seiringan dengan waktu alam. Contohnya saja penanggalan yang kita pakai hari ini, pakai Gregorian. Waktu penanggalan Gregorian itu tahun barunya tidak ditentukan oleh tahun baru yang sesuai dengan alam.
dalam sejarahnya mungkin nanti bisa juga bisa dipelajari. Dalam sejarahnya adalah tahun baru Gregorian ditentukan adalah karena kepentingan politik. Masuknya ada official resmi masuknya lembaga apa gitu. Jadi waktu politik bukan waktu alam begitu. Sementara kalau di masyarakat adat dan masyarakat tradisional penanggalannya waktu tahun baru selalu disesuaikan dengan waktu alam. Contohnya di Bali itu Nyepi itu disesuaikan dengan waktu posisi matahari dan bulan. Lalu di Lombok penanggalan Rowot itu disesuaikan dengan naiknya gugus bintang Pleiades. Di Nias disesuaikan dengan naiknya konstelasi Orion yang dalam bahasa mereka disebut Sarawangahalu di Nias Selatan. Di Papua juga begitu, ditentukan oleh titik balik matahari dan ketinggian ombak gitu. Jadi semuanya oleh waktu alam. Dengan begitu manusia dekat sekali dengan alam. Nah, hari ini kita menjadi berjarak dengan alam. Kita tidak lagi mengenal waktu alam. Kita kenalnya adalah waktu deadline-nya manusia. Kerja disesuaikan dengan deadline-nya. Bahkan kita bisa sampai malam, bisa sampai udah nggak tahu waktunya manusia yang menentukan. Sehingga kita menjadi berjarak dan jauh sekali dengan alam. Itu yang kemudian membuat terjadinya alam dieksploitasi, kan jauh gitu kan. Bukan lagi saudara aku, begitu gambarannya gitu. Jadi eksploitasi mulai terjadi di situ. Dengan penemuan revolusi industri, penemuan kronogram, penemuan jam dan sebagainya, itu juga kan mulai terjadi jauhnya manusia dengan alam gitu. Nah, teknologi-teknologi seperti itu yang kemudian menjauhkan manusia dengan alam sehingga menjauh begitu, dan kita tidak lagi menganggap alam itu perlu dijaga, tapi dieksploitasi. Alam disebut sebagai sumber daya. Berarti kalau sumber daya berarti tinggal diambil begitu. Bukan lagi sahabat yang dimana geraknya sama. Kalau dulu itu gerak manusianya, jadi penanggalan tradisional itu adalah penunjuk waktu kerja bumi. Bagaimana bumi bekerja gitu. Nah, itu yang kaitan dengan perubahan iklim. Jadi apa yang tadi Pak Husein sampaikan, perlunya kita PR kita untuk merevitalisasi kembali juga disertai dengan kesadaran kita untuk kita memahami dan mengingat kembali waktu alam, sehingga kita tidak semena-mena terhadap bumi gitu. Itu nilai dari astronomi tradisional yang masih bisa kita ambil hari ini, walaupun penghitungan dan pengamatannya perlu kita revitalisasi kembali begitu. Nah, kaitannya dengan astronomi modern adalah untuk melakukan revitalisasi kembali hari ini, astronomi tradisional membutuhkan dukungan dari astronomi modern. Karena hari ini untuk melakukan pengamatan secara langsung, karena seperti yang metode yang dilakukan oleh leluhur kita dahulu, itu mereka melakukan pengamatan langsung tanpa alat begitu. Hari ini menjadi kesulitan karena sudah banyaknya polusi cahaya, polusi udara begitu. Maka dibutuhkan alat-alat yang dikelola atau yang difasilitasi oleh astronomi modern. Tetapi tentu saja ketahanan untuk pengamatan langsung di masing-masing lokasi ini kerja dari masyarakat lokal, masyarakat adat. Jadi di sini astronomi tradisional dan astronomi modern bisa saling untuk mensupport satu sama lain untuk merevitalisasi kembali pengamatan dan perhitungan langit, sehingga kita bisa menemukan waktu alam yang sesuai dengan kondisi iklim yang hari ini gitu. Jadi kerjasama ini sangat dibutuhkan Bapak gitu untuk upaya merevitalisasi kembali, dan lagi untuk mengingatkan kembali konsep pentingnya kita mengikuti waktu alam agar kita tetap bisa harmoni sama alam, tidak dieksploitasi gitu Pak Husein. Ya, dan mungkin juga ada keuntungannya bagi kita ini kan memiliki waktu sirkadian ya. Iya, betul. Kita punya waktu sirkadian, kalau misalnya memang disesuaikan dengan waktu alam, juga mungkin ada benefit keuntungan yang bisa kita
Iya. yang bisa kita ambil. Betul, itu kan body clock kita gitu Iya. kan, itu akan sesuai dengan terang dan gelapnya Iya, dari betul. apa namanya yang di alam begitu kan. Nah itu juga gitu, itu yang kadang juga kita lupa gitu kan dengan body clock itu gitu loh. Nah itu juga selain jadi kesadaran tentang waktu ini itu penting sekali, dan itu yang saya dapatkan Pak dari astronomi tradisional. Oke. Menyadarkan kita tentang waktu alam begitu, yang kita lupa dengan kesibukan kita di hari ini, aktivitas kita di hari ini yang luar biasa ya, deadline yang kerja kemudian harus ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kita kadang lupa dengan waktu, kita lupa dengan body clock kita lupa alam itu juga punya waktunya gitu, dan itu yang membuat kita menjauh. Jadi ini konsep, menurut saya nih konsep penting ya, yang kita sebagai, kalau yang pelajari astronomi mungkin sesuai dengan minat gitu ya, tetapi yang bisa kita bagikan adalah secara umum adalah pentingnya kita untuk menyadari tentang waktu gitu. Apalagi kita sering sekarang dikejar deadline untuk bagaimana mengeksplorasi alam ya. Itu dia Pak gitu. Bukan kita menyadari bahwa kita ini bagian dari alam juga gitu kan. Kita kemudian kebutuhan kita kemudian adalah kebutuhan untuk terus gitu kan mengeksplorasi alam. Tapi ini juga menjadi pelik begitu Pak, ketika kemudian kita tahu jumlah penduduk sekarang itu juga sudah luar biasa dibandingkan dengan yang dulu ya. Yang dulu mungkin pakai yang segini aja udah cukup, tapi yang sekarang kan jadi pertanyaan. Terus 8 miliar orang ini di penduduk bumi ini bagaimana kita mendapatkan makanan? Otomatis kan lebih banyak lahan yang harus diolah begitu kan. Nah, itu juga menjadi persoalan yang cukup pelik juga gitu loh. Yang saya juga coba untuk ini gimana ya ini ya, tapi kita juga bisa tidak dalam kesadaran yang besar begitu, tapi kita mulai dari diri kita, dalam komunitas kecil kita gitu, pemenuhan kebutuhan dan kesadaran dalam komunitas kecil dulu gitu. Nah itu mungkin lebih bisa kan kalau kita mikirin yang kecil dibandingkan yang 8 miliar lebih besar, itu kan jumlahnya tentu sangat lebih sulit begitu kan, tapi dimulai dari komunitas kecil, satu enclave komunitas yang menggunakan metode yang dengan harmoni dengan alam, mulai dari bagaimana mengolah bumi sampai juga pengamatan langitnya, yang kecil dulu, yang kemudian nantinya bisa diikuti oleh enclave-enclave yang lain gitu. Oke, baik, menarik sekali Bu Lisa. Terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini ya. Semoga tadi kesadaran kita bahwa kita adalah bagian dari alam, dan juga kesadaran untuk tidak melulu berpikir bagaimana mengeksploitasi alam, tapi bisa hidup bersinergi dengan alam, bisa kembali kita bangkitkan dengan melestarikan kembali astronomi tradisional yang sudah dirintis oleh para nenek moyang bangsa kita. Pemirsa Bening Podcast, terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam topik-topik lain yang tidak kalah menariknya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.